Selamat pagi, siang, sore, dan malam para sedulur semua dimanapun berada. Ada kiat dan strategi untuk bisa mempermudah meraih yang disebut sukses. Dalam hal ini adalah pola pikir dan cara berpikir. Kalau kita sering mendengar ada yang disebut dengan NATO, no action, talking only, itu berarti kita lebih banyak bicara wacana, rencana tanpa realisasi. Dan artinya apa? Dibutuhkan memang satu tindakan, karena tindakan itulah yang bisa diukur. Tindakan itulah bisa di-improvement dan diperbaiki. Jadi kita perlu yang disebut dengan action, tindakan. Jadi tindakan itu berarti adalah how to do. Bagaimana menerjemahkan, membuktikan dari sebuah rencana bisnis, rencana kerja, rencana pengembangan diri. Jadi di sini sudah ada yang disebut dengan program bisnis. Kenapa dibutuhkan action? Karena ini adalah bagian dari taktik. Dan taktik itu adalah langkah-langkah spesifik, ya, yang tinggal merealisasi bagaimana action itu dilakukan. Jadi di sini adalah how to realize, how to make, bagaimana membuatnya itu. Jadi dengan adanya langkah-langkah spesifik berarti kita sudah bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih efektif. Nah, taktik itu dalam kalau rencana bisnis bisa saja kita sudah survei lokasi, kan? Rencana tempat usaha yang akan kita lakukan. Kita sudah uji produk sampel, kan? Untuk nanti akhirnya masuk ke ada standarisasi pada rencana bisnis yang kita lakukan. Lalu kemudian di sini kita juga udah mempersiapkan tenaga kerja langsung, SDM. Nah, langkah-langkah taktik inilah yang menggiring kita tinggal ibaratnya menendang bola gol. Karena action ini yang bisa diukur. Apapun rencana kalau tidak ada action itu berarti NATO, hanya di atas kertas. Di atas kertas dia bisa sempurna, tetapi dalam realisasi belum tentu. Karena apa? Yang bisa diukur, yang bisa diperbaiki, yang bisa ditingkatkan itu adalah tindakan itu sendiri, sehingga dibutuhkan taktik. Nah, kenapa ada taktik? Langkah-langkah spesifik. Karena apa? Taktik itu adalah terjemahan dari strategi. Nah, strategi ini sudah menyangkut yang disebut dengan rencana atau program jangka panjang yang sistemik, ya, terukur dan jelas arahnya, ya, jelas tujuannya. Nah, jadi dengan kita membuat strategi, langkah kita untuk lebih operasional, taktik, langkah kita untuk menjadi tindakan itu sudah lebih fokus. Jadi kita tidak lagi spontan, kita tidak lagi ibaratnya sporadis melakukan sesuatu tanpa sebuah strategi, tanpa sebuah taktik, tanpa sebuah action. Nah, jadi di sini kita udah melakukan strategi. Strategi di sini, kalau itu rencana bisnis, ya berarti tadi apa? Kita udah membuat yang disebut dengan alokasi investasi dan RAB dari rencana bisnis yang sifatnya jelas, pilihan-pilihan profesi dan juga hal-hal yang akan kita realisasi. Di sini juga kita udah melihat ada kemungkinan potensi pembiayaan dari para
kreditur, karena ada kemungkinan ketika usaha itu kita udah mulai realisasi maka dia berpotensi besar sehingga kita butuh yang disebut dengan sumber pembiayaan dan permodalan. Dan kemudian di sini juga dalam rencana strategi itu kita udah bisa punya rencana pengembangan bisnis. Nah, artinya apa? Mungkin terlalu jauh kita berpikir rencana 2 padahal rencana 1 sudah. Tetapi ini akan menuntun sebuah pola berpikir besar bagaimana sebenarnya bisa berkembang. Dan ini pola pikir itu yang akan menuntun kita karena ini semua ada, ya kan? Nah, jadi kita udah punya rencana pengembangan bisnis 1. Ya. B1 karena ini adalah inti, program bisnis inti. Nah, ketika kita melakukan program inti dengan membuat pengembangan bisnis, berarti kita di sini sudah mulai berlaku yang namanya perilaku efisien dan saving, ya. Jadi ketika kita mulai menjalankan bisnis ini, ada sebuah perilaku efisien saving supaya nanti ada rencana pengembangan bisnis itu dengan modal sendiri yang berasal dari tabungan, ya kan? Berasal dari tabungan. Di sini kita juga udah bekerja untuk meningkatkan yang namanya omset. Bagaimana meningkatkan omset dengan melakukan yang namanya dengan layanan, ya, purna, jual, kemudian kualitas, kemudian juga yang lain di action ini supaya omset naik, laba bertambah, laba di saving, efisiensi terjadi. Ini akhirnya akan memperbesar modal untuk rencana pengembangan bisnis. Jadi action itu dituntun oleh yang disebut taktik. Mungkin kita tidak terbiasa membuatnya di atas kertas, tetapi ini akan menentukan pola pikir kita sebenarnya. Dan pola pikir itu yang menuntun orang untuk pada akhirnya lebih taktis untuk melakukan. Kenapa ini ada strategi? Karena di sini ada yang disebut dengan objektif. Ya, nah, ada tujuan. Tujuan ini sifatnya adalah tujuan yang tadi, how to be. Nah, bagaimana menjadi? Menjadi apa kalau kita punya tujuan jadi pengusaha sukses? Ya kan? Berarti tujuannya adalah bagaimana merealisasi bisnis melalui alokasi rencana strategi taktik dan yang sudah dijabarkan ini, kan? Jadi di sini ada tujuan yang kemudian di sini juga kita melihat seiring dengan ada tujuan menjadi pengusaha sukses ini, kita berarti juga pengembangan, ya. Manajemen, pengembangan manajemen aset, ya. Karena apa? Untuk menjadi pengusaha sukses itu berarti asetnya bertambah, baik aset yang sifatnya aktiva tetap maupun aktiva lancar dan proses-proses bisnis itu sendiri. Nah, jadi ada di sini pengembangan manajemen aset dan investasi yang tadi semua diturunkan sebenarnya dari perilaku langsung di lapangan, lalu ada efisiensi, ada perolehan omset yang tinggi, ada penyisihan laba untuk memperbesar modal sehingga ada rencana pengembangan omset. Jadi dengan adanya tujuan itu berarti kita udah itu kompasnya ada, ya. Dan disinilah ibaratnya di dalam strategi tadi kita membuat yang disebut dengan business plan. Business plan. Business plan inilah yang menjabarkan atau yang menurunkan tujuan bagaimana menjadi pengusaha itu. Nah, kenapa tujuan hidup ada? Ya jelas. Setiap orang pasti punya tujuan dan target ke depan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun mau jadi seperti apa. Makanya tadi disebutkan how to be, ya kan? Kalau ini how to realize, taktik. Kalau ini adalah bagaimana melakukan, atau ini action itu adalah melakukan, do it, ya kan? Ini do it supaya dapat dana. Nah, kenapa ada tujuan yang jelas? Karena ada vision. Karena setiap orang memiliki yang disebut dengan pandangan hidup, ya, pandangan hidup, target hidup, ya, the way of life. Nah, ini yang akan menuntun ibaratnya visi ke depan. Dan the way of life ini berarti bersifat futuristik tapi terukur, sistemik, dan bisa dilakukan.
terukur sistemik bisa dilakukan karena ada tujuannya jelas, lalu ada strateginya, lalu ada taktiknya, lalu ada SOP, ya kan? Di sini. Jadi di sini itu ada SOP, job desk, ya, taktik ini supaya ketika action, mekanisasi dan operasionalnya itu sudah jelas bagaimana melakukan, siapa melakukan, ya, di mana dilakukan, dalam rangka apa dilakukan, targetnya untuk apa. Semua sudah ada di sini. Jadi sebenarnya visi itu sebuah kerangka berpikir besar, pandangan teknis. Nah, ini apa visinya? Mau jadi orang sukses dan mungkin kaya. Nah, jadi kalau visinya adalah ini, sukses dan menjadi orang kaya, berarti diterjemahkan. Tujuannya apa? Ya memang harus jadi pengusaha. Karena menjadi pengusaha itu pilihan yang paling terbaik untuk bisa punya yang disebut dengan tadi aset. Lalu strateginya bagaimana? Nah, mulailah alokasi, investasi, mendesainnya, pilihan jenis bisnisnya apa, kemudian di mana dilakukan, kemudian bagaimana melakukan, ini semua di dalam bisnis plan tadi, bisnis plan. Dan ini kemudian, nah ini mulai siapa melakukannya secara teknis. Nah, bagaimana dilakukan? Nah, perlu survei lokasi, uji produk, lalu kemudian tenaga kerja dipersiapkan, SOP jobnya ada, bagaimana supaya itu terrealisasi dalam bentuk action. Nah, kalau dilihat dari skema ini sebenarnya adalah piramid terbalik, kan? Piramid terbalik. Jadi ini adalah posta. Nah, kalau orang bilang ini adalah posta. Nah, posta berarti ini adalah visi. Ini adalah objektif. Dan setiap orang punya visi. Tapi bagaimana visi itu direalisasi berarti diterjemahkan dengan tujuan. Tujuannya tidak perlu banyak, cukup 2 misalnya kan, menjadi pengusaha sukses. Lalu kemudian punya beberapa pabrik atau toko. Udah. Nah, inilah yang akan menentukan strateginya. Oke, kalau begitu bagaimana itu merealisasikan dan melakukannya. Dibuat dia dalam kerangka berpikir, kerangka pikiran, panduan-panduan, sampai ke mungkin itu panduan teknis. Nah, di sinilah yang disebut dengan taktik. Nah, ketika panduan teknis SOP dan kemudian juga juknis, petunjuk teknis, atau juklak, petunjuk pelaksanaan, sudah jelas itu semuanya, sarananya, prasarannya, karena tadi alokasi investasi RAB sudah dijadikan menjadi aset, ya kan? Nah, untuk kemudian pada action. Artinya apa? Ini sebenarnya pola pikir dari para pengusaha sukses dan juga investor. Mereka melakukan sesuatu itu bukan sekedar atau langsung hanya di atas tangan. Ada panduan, ada konsep hidup, ada konsep bisnis, ada program kerja. Yang pada akhirnya ini adalah piramid terbalik dan akhirnya di sini dia. Jadi tidak ada lagi NATO. NATO itu tidak ada. Action by action dan kemudian diuji, diperbaiki, di-manage, dikelola semuanya sehingga pada akhirnya ini naik. Dan ini butuh waktu. Ya. Jadi kalau ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, nah ini naik. Nah, inilah tingkat pertumbuhan bagaimana akhirnya menjadikan visi itu, target itu, tujuan itu dengan strateginya untuk menjadi sukses dan kaya. Ini sharing sedulur konsep bisnis, tetapi ini adalah panduan pola pikir yang menuntut setiap siapapun yang ingin maju untuk lebih berpikir taktis. Salam sehat, salam sejahtera.